Bismillahirrahmanirrahim walibni waruhil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini teman-teman akan menyaksikan bagaimana Ustadz Zuma sebenarnya sedang berkelok-kelok dalam memberikan argumentasi untuk menutupi tipuan kebodohan yang dia pertontonkan. Di saat dia besar suara, ternyata lawan debatnya besar juga suaranya. Jadi tidak bisa mau dimanipulasi teman-teman. Sudah dijawab dengan baik, dia mau berputar-putar hanya untuk menutupi argumentasinya hanya di situ-situ saja. Ternyata ilmunya tidak ada. Teman-teman, jangan skip. Dengar baik-baik bagaimana kecerdasan apologetik Kristen ini membungkam si gurunda yang diagung-agungkan para polemikus dan pengikut-pengikutnya yang juga sama-sama buta. Ini dia videonya teman-teman. Siap. Lagi ngapain, bro? Ini tadi kita tanya jawab tentang Tuhan. Terus kenapa? Iya, kenapa? Tanya Tentang tentang kita buktiin Yesus bukan manusia itu maksudnya apa? ya memang dia manusia. Mau dibuktikan mungkin Dia seperti manusia, apa? kenapa? Ya nggak apa-apa. Nggak masalah pun. Tadi kita diskusi di sini, saya ditanya tentang Tuhan. Jadi saya jawab Terus? Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kan gitu pembahasannya tadi. Sedangkan kalian menyembah manusia, gitu loh bang. Cuma Tuhan lu tidak serupa dengan apapun, ya itu sih sebenarnya urusan lu. Bentar dulu, PWG. Itu sih urusan lu ya. Coba yang lain diam dulu, yang lain diam dulu. Mana tahu ini agak berisi sedikit. Bisa dalam bentuk pohon, berarti Quran lu udah gagal. Enggak dong, enggak bukan itu. Makanya baca Al-Quran itu yang benar. Makanya belajar Islam. Kalau berbicara mengenai Islam, kudu wajib memahami Islam. Gitu. Apa di mana? Di mana dikatakan Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di mana? Mana dalilnya? Tolongnya itu dalam bentuk pohon. Dalam bentuk pohon. Ditertawakan sama umat Islam. Allahu Akbar. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw bi wara'i. Quran lu, Abdul. Bang penggugat. Kristen apa sih nyembah manusia, bang penggugat? Aku mau tahu. Kristen apa sih nyembah manusia? Makanya deh, PA juga sih emang kadang-kadang sama dia nih. Nah, Kenapa saya di mute? Bukan di mute. Aku mau nanya sama Jangan saya di mute, Mbak Yosi. Iya, karena Mari kita diskusi aja yang baik-baik, yang diskusi baik-baik. Ini kan teman-teman Kristen udah kelabakan karena Tuhannya manusia. Ketahuan Kristen menyembah manusia kan. Nah, mereka ingin membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga makhluk kan gitu. Tapi nggak ada ilmu. pohon itu makhluk bukan? Waktu dia jadi pohon di zaman Sekarang saya menyatakan diriku kepada kalian melalui HP. Apakah saya HP? Mana dikatakan melalui? Ini Al-Quran mengatakan wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw bi wara hijabin aw yursila rasula wa yuhya bi ismihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Ini dalil. Ini dalil dari sebatang pohon. Dari sebatang pohon. Saya menyatakan diriku dari sebuah HP. Suara dari sebatang pohon. Ya, Anda mendengarkan suara Bang Suma dari sebuah HP. Apakah HP itu Bang Suma? Penipu itu mah dari sebatang pohon itu. Dari sebatang pohon, dari sebuah HP. Apakah itu HP itu Bang Suma? Kamu umbar-umbar di sini. Bang Suma menyatakan diri kepada kalian dari sebuah HP. Apakah HP itu Bang Suma? Kamu. Kalau itu kan melalui handphone, makanya betul. Bang Suma menyatakan diri melalui HP. Tapi Apakah dari HP itu Bang Suma? Hanya orang dungu yang mengatakan HP itu adalah Bang Suma. Coba. Hah? Lu gak mau nyembah manusia? Kamu gak punya anak. Benar. Lu gak mau nyembah manusia? Saya jangan di mute dong. Ya gimana? Yang agak berisi sedikit kenapa? Yang berisi, Bang berisi. Jangan cuma berisik aja. Yang berisi. Gua ngeliat lu sama sekali nggak ada isinya, bro. Iya, karena kamu tak Betul, karena berakal. Wajar lah itu. waktu lu bilang ya, kitab suci itu adalah kitab yang bebas dari campur tangan manusia. Yes, Nah, betul. Yes, betul. Coba lu jelasin sama gua. Al-Fatihah 1 si Allah ngomong sama Kenapa? siapa itu? Dia ngomong sama siapa? Bagaimana bisa Al-Quran itu wahyu dari Allah untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Tadi lu bilang Quran itu bebas dari campur tangan manusia. Memang betul. Al-Fatihah 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lu dengar Agak susah karena kalian itu cuma Allah mau mengatakan punya kebencian aja. Ayo diskusi yang baik. Allah yang mana? Hah? Dia mau Ayo. Allah yang mana? Gini, saudara, Al-Quran itu dari Allah.
Kemudian Al-Quran itu Allah mewahyukan melalui Roh Kudus. Yang Roh Kudus melalui bisa Roh Kudus ke dalam Al-Quran. Iya, melalui Roh Kudus. Harus jujur kau cuma. Kenapa? Al-Quran itu Kenapa? Gimana ayatnya Allah dari kaum mewahyukan Yahudi, Roh Kudus? baru kaum Zoroaster. Memang kamu dapat kata Roh Kudus ini dari mana? Orang Kristen. Lalu dibikin Kamu dapat kata Roh Kudus ini dari mana? begitu. yang terkuat tadi siapa? Bukan dari Tuhan kau itu. Dari mana? Dari Oh, gitu. Ya. Coba tampilkan kata Roh Kudus dalam bahasa Ibrani, silakan. Coba Itu ada di Roh Kudus. Silakan tunjukkan. Silakan tunjukkan kata Roh Kudus dalam bahasa Ibrani. Ayo. PPJ tim dulu dong, PPJ. Lebih dulu Ibrani apa Arab? Jangan suka ngaku-ngaku. Oke, tunjukkan Roh Kudus dalam bahasa Ibrani itu apa maksudnya? Ada kisah. Iya, saya tahu. Saya tahu. Sekarang Lebih dulu tunjukkan. siapa? Jawab. Tunjukkan. Lebih dulu siapa, Abdul? Lo kok lebih dulu kan? Nah, apa hubungannya dengan kamu, Kristen? Lebih duluan mana? Apa hubungannya bahasa Ibrani dengan kamu? Itu aja lu nggak tahu. Apa hubungannya Ibrani dengan kamu? Lebih dulu mana? Lebih duluan bahasa Ibrani, bahasa Arab menurutmu apa hubungannya denganmu? Sudah, Roh Kudus bahasa Ibrani. Loh, bodoh kali kau. Roh Kudus, Ruhul Kudus, Ruah HaKodes. Bahasa Arabmu, Roh Nah, Kudus. sekarang mana bahasa Yunaninya Roh Kudus? Mana? Siapa yang lebih dulu? Itulah pemiliknya. Di mana dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Roh Kudus itu Tuhan? Di mana? Tunjukkan Kalau saya. ada dalam perjanjian bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani itu kan dua kodes. Iya, Lu ngerti? Kan? bahasa Ibrani, bahasa Arab itu bahasa serumpun. Apa hubungannya kalian agama dari Yunani? Ayo. Zuma. Siapa yang buat serumpun? Yang buat serumpun siapa? Jangan main-main. Kasihan. Abraham itu memiliki 3 bahasa keturunannya Ibrani. Bijimu, kau tahu nggak tunjukkan. kalau nasab Sebentar, Bagi PPJ, Baro sebentar. itu, Kau tunjukkan bukti sejarah Abraham pakai 3 bahasa. Tunjukkan bukti sejarah. Aku tidak mau pakai iman. Ngerti lu? Bukti sejarah Tapi Nabi dia cuma tapi layar. literasi di luar Jangan songong doang, tunjukkan juga. ada. Ya. Kasih biar kamu gede. Kita permalukan Juma hari ini. Di luar Islam, literasi Ayo, tentang tunjukkan Nabi cuma, Muhammad jangan itu modal ada. congor. Kau tunjukkan. Sama sekali. Cuma aja. Kau tunjukkan literasimu yang mengatakan Biar PPJ, bahwa biar PPJ, Ibrahim dia punya PPJ, 3 bahasa. biar tunjukkan cuma. Literasimu dari Mana sejarah. mukanya cuma? Kok gua yang digedein dia? Si Juma. Suruh dia Cuma tunjukin. gedein, cuma gedenya, biar nampak muka botolnya itu. Iya, Anak-anak penyembah Yudas ini kalau berbicara Udah, ada yang lu kok lari berilmu. kemana-mana? Di mana? Di Benar, mana? kasihan. Literasi sejarah. Ditonton 1,2 orang. Cuma botol. Penyembah-penyembah Di mana Yudas literasi ini sejarahmu? nggak ada Ibrahim gitu. pakai 3 bahasa. Kau jangan lari-lari kau sama gua. Arab itu keturunan siapa, Bung? Selalu ya. Cum WAFM masih hidup, masih menunggu lu untuk datang. Gua permalukan lagi setahun yang kemarin. Di sini aja, di sini aja. Yang penting sahabatnya. berdasarkan Demi koin ya. Demi koin ya. Pak Jarod Jangan di-mute, jangan di-mute. Ini tumal kalian tuh. Oh, ini Pak Jarod belum lunas. Jadi keturunan Nabi Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani, Arab, dan Arab. Sedangkan agama kalian punya bahasa Mana Yunani. literasi lu? Mana? Itu agama paganisme. Juma. Mana literasi lu? Gak usah bawa. Baca aja di kitabmu. Baca di kitabmu. Kitab yang kalian ambil dari orang Yunani, orang Yahudi. Ismail itu sampai ke Gurun Paran di tanah Arab. Ismail keturunannya adalah Arab hari ini. Keturunan Ismail bahasanya bahasa Arab. Datamu mana datamu? Sedangkan Kristen ini dari Vatikan, agama Arab Yunani yang mendirikan Paulus kan gitu. Tadi kan lu yang ngomong. Mana data sejarah lu? Sejarah apa? Ya, Ini masih ada loh, masih ada loh sampai sekarang keturunan Nabi Ismail masih ada sampai hari ini bahasa mereka Data bahasa Arab. Data sejarah lu mana otaknya? Tunjukkan. Bukan data sejarah lu. Saya mau lihat cuma. Nggak usah pakai data-data. Keturunan Ismail sekarang mana? Keturunan Nabi Ismail sekarang mana? Sedangkan Katolik ini adalah agama dari mana? Ishak keturunannya melahirkan agama Yahudi. Ismail keturunannya melahirkan agama Islam. Kristen dari mana? Mana data sejarah lu? Mana datamu semua? Kamu jangan lari. Kristen ini dari mana? Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Kristen dari mana? Abraham 3 bahasa. Malu. Mana Abraham 3 bahasa tadi mana? Malu. Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Kristen dari mana? Petrus itu bukan siapa? Malu. Sebentar Bom. Mana data sejarah? Petrus itu hanya untuk orang bersunat. Bom. Bom. Fokus Bom, yang lain diam. Saya dengan Bom. Yang lain diam. Bom. Sekarang bukan. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus menjadi rasul untuk orang yang bersunat. Jangan lagi. Mana Ibrahim itu menggunakan 3 bahasa mana?
Data. Sima. Petrus untuk Gua naik orang ini bersunat karena lu Galatia 2 nomor 8. Timer. Kalau dong host timernya dong. Akbar. Iya. Masya Allah. Biarkan saya sama dia dong. Oke. Iya. Kita timer. Islam Kita dan Kristen. Islam dan kita timer. Kristen. Kenapa sih? Mana sih? Lagi cuma mana sih? Katanya dibagus. Yuk kita timer. Timer sama CP. Timer, bikin dia sih, timer dia sih. Biar ku gundurin dulu tingkatnya ya. Kukunya kau di sini. Ayo, bikin dia sih. Oke, silakan. Habis kamu bikin. Oke, silakan. Ya, silakan. Bisa timer ini. Mantap ini. Yes, ingat ya temanya Islam asal Islam dan asal Kristen. Atau temanya. Pakai timer. Timer. Silakan. Saya lawan kalian semua juga nggak apa-apa. Bukan diam kalian, saya sendiri tidak masalah. Bom siapa lagi? Siapa yang mau hadapi saya? Bom CP silakan. Yang lagi siapa? Penggugat 3. Mau lagi? Ini supaya hidup manusia Cukup 4 juga boleh. Kata-kata gua. Bang Suma versus Timer 4 orang. Penyembah Yudas boleh. Kita timer aja Pak, biarin Pak. Ingat ya temanya asal usul Islam dan Kristen. Mampus. Ya sendiri. Nggak tahu dia. Timer. Kasih. Oke, silakan. Silakan. 3 menit. Gak heran Atau 2 menit, 2 menit. Ya Atau 1 menit, 1 menit. Diinjili sama atasanmu, si Paleo itu. Kenapa? Karena kamu bodoh. Udah gitu. udah siap. Karena kamu bodoh. Paleo itu tahu kamu bodoh. Gitu Malukan ya. sekali kamu. Udah. Kamu adalah Tuhan yang benar bukain timer. alam semesta. Yang penting Tuhan saya bukan manusia, bukan mantan mayat. Dan Indonesia agama menyembah manusia itu Gua tahu moderator. Yosi, gua tahu lu Islam. Coba pakai logo. lebih dulu penjajah mengajak Biarkan, manusia saya kata Indonesia menyembah manusia tapi tak laku. Nantang gua baca lawan gua aja. Dan mengajarkan nyembah tak laku. Bahasa beko. Yang bisa bantu timer naik dong. Bantu timer naik bentar. Gimana data sejarahnya Ibrahim pakai 3 bahasa? Silakan yang Bodoh sekali. yang mau hadapi saya boleh 3 orang. Ibrahim Oke ya. pakai 3 bahasa. Saya sendiri. Menyedihkan. Anak Tuhan kok bisa timer? Aduh, Tuhan. Hah? Kenapa Sabit? lebih? Mana? Anak Tuhan Mana kok bisa data timer? sejarahmu Ibrahim pakai 3 bahasa mana? Kok bisa timer enggak? Bisa Buka. diri. Mana? Waktu kalian 5 menit berempat atau berlima. timer aku. Temanya asal usul agama Islam dan Kristen. 1 lawan 1. Kau lawan CP dulu kalau mau lawan CP ya. Kalian Gua kejar data sejarah lu. Tidak akan sanggup. 3 bahasa. Ya lu tunjuk Kalian tidak akan sanggup menghadapi Bang Suma kalau cuma sendiri. Kalian minimal 3. Kalau cuma sendiri kasih. Ayo. Ya, apa tema kita Juma? Jangan nangis kamu. Apa tema kita? Ayo dong, temanya apa? Ya itu asal usul Jaringanmu, jaringan BPJS, asal Abdul. usul. Jaringanmu, jaringan BPJS, lu ngomongin jelas dong, Abdul. Bang Tokyo bisa timer Bang Tokyo. Oke. Bang Tokyo bisa timer. Apa tema kita? Jadi Jangan sampai bikin tema. Bisa. Asal usul ajaran Islam dan Kristen. Pikirkan baik-baik, jangan sampai ku telanjangin kamu temanya. Pikirkan baik-baik. Nggak usah. Ya udah, Anda duluan berdasarasi karena kamu bikin tema. Silakan, Anda berdasarasi, silakan. Yes. Kasih dia gede Yosi. Iya. Timer masing-masing aja lah. Ini nggak ada yang nggak beres orang nih. Berapa? Suruh timer. Turun. Lu kok turun? Gak ada yang turun. Nggak ada yang turun. Udah biar aja gitu Bang, berat nanti. Nggak usah dibesarin, biar aja gitu. Ya, silakan Anda berdasarasi. Timer nggak? Pak Bom Bom. Timer masing-masing aja. Timer masing-masing. Iya, Jangan, berapa menit? Terserah. Berapa menit? Terserah Anda. Berapa menit? 3 Ya, jangan terserah. Kalian kan 4 orang, saya sendiri. Saya aja. Biar adil. CP sama kau Zuma. Iya. CP sama Enggak, kamu nggak akan sanggup hadapi saya sendiri. Ah, ya udah, Nggak akan sanggup coba kamu. dulu dong. Saya peringatkan, kamu tidak akan sanggup. Lu yang gak bakal sanggup ketemu gua. Ayo, bikin timer. Ya, kasih timer, biar adil kita, biar adil. Kita ditonton ribuan Bisa manusia bikin Pak Indonesia. Bom Bom, bisa dikasih timer gak Pak Bom Bom? Jangan, Pak Bom jangan timer, dia juga narasumber. Kalian berempat minimal. Jangan lu lari ya, Suma. Jangan lu lari ya. Saya tidak akan lari. Saya datang ke sini. Saya datang ke sini. Lari pula emang Bom. Ayo ke YouTube. Ayo ke Kandangin dia, kandangin. Jangan sampai keluar nih orang, kandangin. Emang gue serigala dikandangin. Semua. Kalian yang serigala. Nanti lain kacau, biar saja nanti saya hadapi dia nanti. Yes, saya Tolong bilang timer kalian lagi. minimal Itu saya enak. orang. Oke. Siapa mau duluan? Kalian Silakan si Juma. Ayo, karena dia yang awal yang bikin tema, Yes. silakan Anda berdasarasi, silakan. Oke, baik. Tepat. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Potong, ini berapa menit cuma? Berapa menit? Makanya lu nafsu kali udah ditanya berapa menit, giliran saya bernarasi lu kata. Oh ya udah 5 menit ya udah 5 menit. Silakan 5 menit. Oke. Ayo. Baik. Nah, saya mulai ya. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminal sholihin. Siapakah mereka yang membenci ajaran Ibrahim? Dialah orang-orang yang memperbodoh diri mereka. Ajaran Ibrahim, sunat, kurban hewan, menyembah satu Tuhan, dibenci oleh orang bodoh, kata Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya agar menyembah hanya kepada satu Tuhan, pencipta Rabbus samawati yang bukan makhluk. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Abraham alaihissalam mewasiatkan kepada keturunannya Nabi Ismail, Nabi Ishak, semua keturunannya diajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu, yang maha suci, maha tinggi. Jadi Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhannya satu, syariatnya kurban hewan, syariatnya kemudian menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi, sama sekali tidak menyembah kepada makhluk manusia atau burung merpati. Jadi ajaran Islam kemudian diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa Islam adalah agama yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Orang-orang yang datang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam menyembah kepada Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka punya syariat yang taat kepada syariat Nabi Musa. Musa adalah Rasul, Tuhan yang maha pencipta adalah Tuhan satu-satunya. Mereka disebut Muslim. Ketika masa Nabi Isa alaihissalam mendapatkan kemudian ajaran Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, mereka menyembah Tuhan yang Ahad, Qul huwallahu Ahad. Nabi Isa dan juga muridnya menyembah kepada satu Tuhan. Isa yang adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel mengajarkan menjadi Muslim. Dia tidak menjadikan murid-muridnya sebagai kufur, penyembah merpati ataupun menyembah manusia. Jadi Islam itu sudah dirancang lebih dulu oleh Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian Yeremia 29 nomor 11, di situ sangat jelas diterangkan bahwasanya sebab aku mengetahui rencana-rencanaku, aku mengetahui rancangan-rancanganku tentang apa yang ada padaku mengenai kalian wahai manusia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, rancangan Shalom, dan bukan rancangan Kristen untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang dirancang oleh Tuhan untuk manusia adalah shalom, damai sejahtera. Tepuk tangan untuk Bang Suma dulu. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, aku perintahkan kepadamu, kami wahyukan kepadamu, anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tauhid satu Tuhan, bersunat, berkurban hewan, bukan kurban manusia kayak dewa Molok. Yesaya 66 nomor 23, sambat berganti sambat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang kepadaku sujud beribadah, bukan jingkrak-jingkrak. Jadi jelas hanya Islamlah yang kemudian menjadi agama rancangan Tuhan kepada manusia, bukan Kristen dengan perangkap ajaran-ajaran aneh, nyembah manusia, nyembah burung merpati dan seterusnya. Itu ajaran aneh yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Elohim dalam hal ini, sembahan Bani Israel, tidak pernah menubuatkan Paulus, Lukas, Matius dan seterusnya. Elohim dalam hal ini tidak pernah menubuatkan ajaran agama nyembah manusia. Elohim dalam hal ini tidak pernah kemudian mengajarkan, mempelajari atau menubuatkan sebuah buku bernama Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini adalah pure kitabnya orang Roma, kitabnya orang Yunani, yang dikhususkan untuk mereka yang beragama Helenisme, politeisme, yang memang dari nenek moyangnya menyembah roh-roh. Makanya di dalam Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya Kristen adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Demikian, tepuk tangan untuk sang penginjil Bang Suma. Silakan. Silakan, pokoknya minimal 4 orang kalian gantian bagi-bagi waktu. Bang Suma sambil ngaji-ngaji ya. Jangan nangis, Bom, jangan nangis. Bom, jangan nangis. Kita teringat kisah Abdul Muthalib saat ini. Jangan nangis, Bom. Saat kita teringat kisah bahwa Abdul Muthalib. Waktu jalan, Bos. Waktu jalan. Adil dong, adil. Ajaran kasih. Adil dong. Bisa jadi bertanya kepada siapakah Abdul Muthalib ingin waktu kan nggak jalan gimana ini? Silakan Bang CP. Ajaran Kristen kok gini.
Kalian kan berlima tuh, berempat. Kalau kita mau Kamal cerita Gede siapa dong. yang Nah, sebenarnya silakan. menyembah dewa Molo, Iya, Itu dia. udah, Papa Jahat, biar berkondusif, udah. Kita Oke, Papa ya. Bom saja. Oke, tolong stiker kuning tolong dibuang dong sedikit, agak geser ke kiri, biar si Juma lihat ini. Stiker kuning tolong dong digeser dikit, host. Oke, thank you ya. Oke. Di Al-Hajj 52, ya Al-Hajj 52, tafsir Ibnu Katsir dikatakan Muhammad adalah penyembah pagan. Kita akan baca di sini ya, Muhammad SAW dan para sahabatnya mengalami masa kritis akibat gangguan dan tekanan serta pendustaan mereka. Beliau merasa bersedih hati dengan kesedihan mereka. Oke, dan dikatakan di sini di bawahnya ya, ketika Allah SWT menurunkan surat An-Najm yang antara lain disebutkan di dalamnya firman Allah, maka apakah patut kalian hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terakhir sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? An-Najm 19:21 ya. Maka saat itu setan menyusupkan kalimat-kalimat yang menyebut tentang berhala-berhala sesembahan mereka saat Nabi SAW menyebutkan nama Allah. Nabi SAW bersabda, dia sabdanya ini, sesungguhnya, sabda Muhammad, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu memiliki garanik bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat pertolongan mereka, sama mereka ini berhala-berhala ya, dan sesungguhnya syafaat pertolongan berhala-berhala benar-benar dapat diharapkan. Ini kata si Muhammad. Padahal kalimat tersebut bersumber dari godaan setan dan bisikannya, sehingga kedua kalimat tersebut menarik simpati setiap orang musyrik di Mekah. Lalu kalimat tersebut menjadi buah bibir mereka dan mereka menyambutnya dengan gembira seraya mengatakan, perhatikan di sini apa kata mereka, sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Si Muhammad lokot dari Islam. Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Setelah bacaan Rasulullah SAW sampai di akhir surat An-Najm, maka beliau sujud, lalu sujud pula manusia, orang yang ada semua orang yang ada bersamanya dari kalangan orang muslim atau orang musyrik. Hanya Al-Walid Ibnu Mughirah karena tubuhnya yang sangat besar tidak dapat melakukannya. Ia hanya mengambil segenggam pasir lalu menaruhnya pada keningnya. Kedua golongan dari golongan kaum muslim dan kaum musyrik masing-masing merasa heran dengan sujud yang dilakukan golongan yang mengikuti sujud Rasulullah, sedangkan kaum muslim merasa heran karena melihat orang-orang musyrik ikut sujud bersama mereka tanpa iman dan keyakinan. Kaum muslim saat itu tidak mendengar apa yang dimasukkan oleh setan ke dalam pendengaran kaum musyrik yang membuat kaum musyrik merasa tenang dengannya. Setan telah membisikkan pada pendengar mereka melalui mulut Muhammad, sabda Muhammad yang membicarakan hal tersebut kepada mereka, bahwa Muhammad Rasulullah telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya, maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan mereka. Di sini Muhammad musyrik. Ya, dia sudah kembali ke agama kaumnya, pagan. Ya, setan telah membisikkan pada pendengarannya mereka melalui sabda Muhammad yang membicarakan hal tersebut kepada mereka, bahwa Muhammad telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya, An-Najm, Al-Lata Al-Manaluzza. Maka mereka bersujud mengagungkan Al-Lata Al-Manaluzza. Ini Muhammad ini. Kita akan cek apakah Muhammad kelakuannya sesuai dengan para nabi. Ya, kita akan cek ya. Kita akan cek bagaimana kelakuan si Muhammad. 1. Musnad Ahmad 17:898. Dikatakan di sini Rasulullah ini, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Di sini Muhammad mengatakan Roh Kudus penghujat. Muhammad satu-satunya manusia yang mengatakan Roh Kudus penghujat. Kita baca sekali lagi. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus beserta. Waktu habis. Waktu ya. Jadi karena kegagalan penjajah mengajarkan agama menyembah Yudas, inilah kemudian sampai narasumber dari Kristen pun malu mengajarkan agamanya. Saya maklum. Teman-teman 1600 yang menyimak, kenapa dari pihak penyembah Yudas ini tidak membahas Kristen? Karena mereka tahu, sedangkan Belanda saja berabad-abad mengajarkan Kristen tak berhasil, apalagi kalau hanya semacam congorpedia aja ya. Saya masuk, dengarkan saya. Dengarkan, ini waktu saya ya, kalian diam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi
Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Pencipta langit dan bumi yaitu Allah yang diperkenalkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengislamkan sejazirah Arab, dan tidak ada menyembah seperti yang dituduhkan tadi Congorpedia. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tidak seperti sembahan mereka Yudas, tak bisa melihat, tak bisa mendengar. Kemudian setelah itu dinubuatkanlah dari beberapa kitab sebelumnya, dari kitabnya Nabi Musa sampai kepada kitabnya Nabi Isa, bahkan di dalam kitabnya orang Kristen hari ini nubuat tentang Islam itu banyak sekali. Allah mengatakan dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang kafir laknatullah alaihi tidak menyukai Islam. Faktanya Belanda ingin menggeser kemudian agama terbesar di Nusantara, sampai murid-muridnya di Dangkotnya hari ini juga masih melakukan itu, tapi tak berhasil. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama unggul di atas semua agama yang ada di atas muka bumi. Lalu kemudian ajaran Muslim, ajaran Islam itu sudah diridhoi oleh Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi wa khatamun nabiin. Dia Rasul dan penutup para Nabi. Apa kata Allah? Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu Islam. Sedangkan kitabnya orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai agama Kristen. Kitabnya orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai keselamatan untuk Kristen. Kristen hanya bisa disebut beberapa kali di dalam Bible. Kenapa? Kristen hanya disebut di Antioquia. Pengikut Paulus pertama kali disebut sebagai Kristen, penyembah Yudas. Nah, ini yang saudara-saudara Kristen harus pahami. Satu oleh-oleh buat kalian, supaya kalian itu bisa melek. Islam itu sudah diajarkan dari sejak para nabi. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil, Yesaya 42 nomor 10. Nah, tak bacain. Pasang mulutnya untuk mendengar kalau kuping sudah nggak bisa mendengarkan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah Dia dari ujung bumi, baik laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Kedar anak kedua dari Nabi Ismail. Nyanyian baru bersorak-sorai baik di Bukit Batu, baik di puncak gunung, di desa-desa, di kota-kota. Siapa yang mempraktekkan ini? Siapa yang menggenapi ini? Keturunan Nabi Ismail. Apa nyanyian barunya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyanyian baru, Bung, dari Serambi Mekah merebak sampai ke seluruh jazirah Arab. Ini nyanyian baru dari keturunan Ismail bernama Kedar. Pahami itu. Dan tidak bisa Anda bantah sampai hari ini. Tidak ada itu halilintar tak ada. Keturunan Ishak, Nabi Ishak beragama Yahudi. Agama Yahudi bukan agama Syiar. Orang-orang Yahudi tidak pernah ke Indonesia mengajarkan menyembah Elohim. Orang-orang Yahudi tidak pernah datang mengajarkan agar orang Indonesia menjadi Yahudi. Karena agama Yahudi, agama saudara kami, itu bukan agama Syiar. Yahudi untuk Yahudi Bani Yakub dari keturunan Yehuda. Lalu kemudian Islam rahmatan lil alamin litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Kristen murni adalah agama yang dilahirkan dari propaganda orang-orang Farisi ahli Taurat dengan kekaisaran yang berkuasa pada masa itu. Makanya ada Natal, ada nyembah manusia, ada ibadah hari Minggu, apalagi tidak sunat, makan babi. Itu dari mana ajaran itu? Dari para nabi? No, ajaran Kristen itu murni dari keturunan yang memang sudah mengajarkan nenek moyang mereka menyembah roh-roh. Makanya di kitab saudara Wahyu 5 nomor 6, inilah ketujuh Tuhannya orang Kristen. Binatang bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh roh theos yang diutus ke bumi. Nah, PR kalian nih, PR kalian. Kan roh kalian baru 3 Tuhan kalian tuh. Roh Bapa yang berupa api kalian. Yang kedua apalagi? Apalagi? Anak. Yang ketiga apa? Burung merpati. Nah, masih ada 4. Masih ada 4 roh Tuhan kalian yang belum kalian temukan. Haleluya. Itu di kepala, data itu di kepala. Saya 5 menit ya. Data itu di kepala. Saya 5 menit. Udah. 5 menit untuk kalian sudah. Saya diam 5 menit. Silakan. Oke. Iya. Aduh, Tadi si cuma mengatakan, sabar dong teman-teman. Ya, Suma ini. Tolong ini dong. Malu aku. Apa yang biru-birunya Ya digeser dong, dong? pasti malu lah. Dibongkar agamamu. Bongkar apa? Bantah saya 5 menit. Silakan. Iya, Bagi-bagi tolong waktunya kalian. Sebentar saya bantah kau. Oke ya. Iya, tadi susah mengatakan, oh kami dari Ismail, Hai Abdul, dengar nih. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia dan sesungguhnya di akhirat, termasuk orang yang soleh. Aku ulangi, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mana Ismailnya? Allah tidak mengenal Ismail di dalam Al-Qur'annya.
kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan jadah. Tolong turunkan dong ini Islam satu ini. Oke, dan kami jadikan kenabian. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Itu babi. Dipaus dong. Kalau dipotong, ini kalau dipotong di Suma ini. Tunggu ya, Suma kau tunggu. Ya, kondusif. yang punya. Ya, kondusif ya. Oke. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Di mana Ismail di sini? Allah tidak mengenal Ismail. Ibrahim ada no. Ishak ada no. Yakub no. Mana Ismailnya? Apakah Allah melupa? Atau Muhammad yang lupa? Aku yakin Muhammad ini lupa tentang Al-Quran. Karena Muhammad dikatakan dia sering lupa Al-Quran. Kita akan buka datanya, ya. Ini kan kamu gak pakai data, nggak apa-apa. Kamu tidak pakai data karena kamu coba menipu orang Islam. Kita akan buka, Muhammad lupa Al-Quran. Ini Muhammad adalah sosok, tolong dong matiin timer saya dong. Iya, aku kan buka data nih. Tolong dong Enoh. Iya, thank you bro. Kita akan buka data. Itu enaknya buka data. Kita akan buka Muhammad lupa Al-Quran di Al-Baqarah 106. Catat Jumat, catat. Al-Baqarah 106. Kita akan baca teman-teman ya. Al-Baqarah 106. Kenapa Allah tidak menuliskan nama Ismail di Al-Qur'annya? Oke, sebentar. 102 106 106. Oke, here we go. Oke. Ayat mana saja yang kami nasakan atau kami jadikan, ya, manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat ayat ini turun gara-gara apa? Cekidot. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya kemungkinan turun kepada Muhammad wahyu pada waktu malam hari dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya. Nih, ya. Kepada Nabi wahyu pada malam hari, pada waktu malam hari, dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Herannya, kalau si Muhammad lupa Al-Quran, kenapa si Jibril tidak datang OTW untuk menegaskan kembali? Muhammad, kamu lupa Al-Quran ya? Ya, aku ulangin ya omonganku kemarin. Kenapa tidak diulangin omongan si Jibril? Kenapa si Muhammad mengatakan diganti dengan perkataan lebih baik? Apakah perkataan yang dilupa itu adalah perkataan Jahannam sehingga tidak baik? Lalu kenapa Allah lupa kepada Ismail? Kami turunkan kenabian dan kitab kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Al-Ankabut 27. Apakah Allah lupa tentang Ismail? Apakah Jibril mengubah tentang Ismail? Apakah Muhammad lupa tentang Ismail? Atau Muhammad terlalu banyak? Atau Ismail? Atau Islam? Atau Islam mungkin ya yang terlalu GR meninggi-tinggikan Ismail, sementara Ismail tidak ada di dalam Qur'annya. Ya, adapun tentang Ismail tidak dikatakan diturunkan kenabian dan kitab-kitab. Sehingga Muhammad, ya, kelakuan Muhammad satu tidak tahu tentang apa itu Roh Kudus. Karena apa? Muhammad ini bukan datang dari agama seperti yang nabi sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Ya. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, lihat ini sabda Muhammad. Cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Sejak kapan Roh Kudus menjadi anggota api penghujat, Abdul? Sejak kapan Roh Kudus menjadi salah satu anggota WhatsApp api penghujat? Perhatikan, Roh Kudus besertamu. Di mana dalilnya? Ini Zuma. Musnad Ahmad 17898. Perhatikan baik-baik. Ini akibat Muhammad, bukan nabi asli. Dia adalah nabi palsu. Kita tunjukin. Tolong matikan data saya sebentar. Matikan timer saya sebentar. Kita tunjukin kepada si Juma kelakuan nabi palsu. Oke. Thank you moderator, sebentar ya. Al-Adab Al-Mufrad. Kita akan buka Al-Adab Al-Mufrad. Ini nggak tahu Al-Adab Al-Mufrad. Kira gaduh-gaduh kali. Ya, sebentar ya. Al-Adab Al-Mufrad bab gestur. Bab gestur. Oke, nomor 41 bab gestur. Nomor hadisnya 963. Aku akan bacakan. Oke. 963. Here we go. Sunnah.com 963. Nama kitabnya adalah Sahih. Oke. Dikatakan di sini, kita akan translate langsung, teman-teman. Tadi kita translate dulu sebentar ya. Sudah waktuku habis ya. Dikatakan di sini, gigitlah burung kau sehingga kamu. Iya, sebentar dikit lagi. Habis. Iya, sebentar dikit lagi ya, sampai apa yang saya katakan. Gak usah takut ya. Dikatakan di sini,
Utaya bin Damura berkata, aku melihat bersama Ubay sebentar dikit lagi dong. Seorang laki-laki membaca gedung yang menaikkan dirinya dalam garis keturunan dengan atribusi saya. Poin saya adalah, maka suruh dia menggigit alat kelamin ayahnya dan jangan berbicara secara kiasan, yakni dengan penjelasan yang jelas. Inilah perkataan Muhammad. Iya. Nabi menyuruh menggigit tongkol bapaknya. Silakan. 6 ya. 6 ya. 6 ya. Oke, waktunya lebih 40 ya, berarti ya terserah kau lah. Mau lebih 40 menit juga nggak apa-apa. Ulang. Ya. Lanjut. Tolong sekali lagi saya diskusi pakai data ya semua ya. Kau nggak ada ilmu sama sekali nih, saya. Modal comor aja kau. Nggak ada data. Nggak apa-apa, boleh nggak? Aduh, Boleh nggak saya? Boleh nggak 5 menit waktu Boleh, saya? habis semua dulu Babe. Ya, saya akan mencukur gundul giginya. Saya akan mencukur gundul giginya si Suma yang gondrong itu ya, congornya mengenai Abraham, Yitzhak dan Ismail. Ya udah. Oke. Memang Kristen. Itulah sebabnya kenapa agama mereka ini tidak membahas aja. Itu ya, jadi kita maklumi aja. Al-Quran menjelaskan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Jadi kalau orang tidak mengerti wa Ismail, dia tidak paham kalau yang disebut itu Ismail. Ya, maklumi aja. Ilmu nggak ada memang kayak gitu, teman-teman. Kita maafkanlah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keturunan daripada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub menyembah kepada hakikat yang satu, yaitu Allah, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, bukan anak manusia. Apalagi yang mati terkutuk. Bukan. Jadi sembahan yang benar itu adalah mereka yang kemudian tidak membenci ajaran Abraham. Apa itu sunat? Apalagi kurban hewan. Apalagi satu Tuhan, bukan 3 Tuhan. Nah, sedangkan Kristen ini, saudara-saudara sekalian, kalau Islam kan udah jelas tuh ya, udah Islam aja yang dibahas tadi. Mau dikucilkan seperti apapun Rasulullah, dikucilkan seperti apapun oleh mereka ini nggak ngerti Islam, membaca kitab kita aja nggak bisa. Jadi kita tertawakan aja ya. Nah, sekarang kita lihat tentang Nabi palsu. Nabi palsu ini menurut ajaran Yahudi berasal dari tengah-tengah Yerusalem. Nabi palsu menurut Yesus berasal juga dari Yerusalem. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 7, dari buahnya Nabi palsu itu kalian bisa tahu. Apa itu? Agamanya bernama Kristen. Di mana Yesus mengatakan itu? 1, Matius 23 nomor 15. Orang Farisi keluar meninggalkan Yerusalem, mendirikan sebuah agama. Apa nama agama itu? Lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Tepuk tangan. 2, Yesus mengatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang Kristen diusirnya. Kenapa mereka diusir? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, nyembah 3 Tuhan, nyembah Yesus. Itu semua bukan kehendak Tuhan. Tanda-tanda daripada nabi palsu, kata Yesus, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, apalagi bernubuat pakai nama Yesus, apalagi mengusir setan pakai namaku, dan itu hanya ada di Kristen. Kita lihat kitabnya orang Yahudi bercerita tentang apa. Tetapi dari kalangan nabi-nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi sama seperti Sodom. Makanya di gereja, saudara-saudara, boleh menikah dengan PPJ, dengan congorpedia. Boleh. Kenapa? Karena Tuhan sudah menubuatkan. Nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem, pengikutnya sama seperti Sodom. Agama mana yang melegalkan sodomi? Agamanya Pak Bom-Bom. Ya, mungkin kan itulah Pak Bom gemuk karena kebanyakan sperma yang masuk lewat belakang. Jadi begini ya teman-teman, ketika Anda berbicara dengan tema kita, asal-usul sebuah agama, tolong pertanggungjawabkan agama kalian ini dari mana. Ya, saya sudah mempertanggungjawabkan beban moral dari saya, sudah saya sampaikan. Islam asal usulnya jelas. Nabi Abraham, Isa, Ismail yang bukan mematikan aturan Tuhan. Dengan matinya Yesus di atas yang salib, dia telah membatalkan perintah-perintah Tuhan. Allah. Yang dikatakan agama benar, berserah diri, damai sejahtera, itu berserah diri kepada aturan Tuhan, bukan berserah diri kepada pendiri agama. Paulus, dari Paulus. Jadi Kristen itu dari Paulus. Nah, sedangkan Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa kata Yesus? Damai sejahtera, Shalom, Islam kutinggalkan bagimu. Tidak ada Kristen Yesus katakan di sini. Shalom katanya. Shalom, Islam aku tinggalkan bagimu.
Damai sejahtera kuberikan kepadamu, Islam kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia padamu. Janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu. Yang memberikan menyembah Yesus sopo? Yang memberikan ibadah minggu sopo? Yang memberikan makan babi sopo? Yang memberikan menyembah Yesus sopo? Bukan Yesus. Yesus memberikan damai sejahtera. Apa itu? Shalom, Islam. Makanya setelah Yesus datang bukan Kristen, Kristen itu serigala. Yang datang adalah pengajaran Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu? Nabi yang didatangi oleh malaikat. Itu Roh Kudus. Roh adalah nabi, Kudus ini adalah suci. Kalau dalam Islam dikatakan dalam surah An-Nahl, Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang kemudian datang mengajarkan. Bukan Paulus, tapi malaikat. Itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quran dan juga diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa yang disebut roh fatal. Tolong, kalau kalian punya malu, ada bom-bom, siapa lagi? Ada pembasmi kadrun. Kenapa Yesus dibasmi, Bang? Jangan. Di dalam Yohanes 11 nomor 54, Yesus kemudian sembunyi di padang gurun. Yesus itu kadrun, manusia di padang gurun. Jangan digituin. Yesus kasihan. Udahlah kalian sembah, kali-kali lagi kadrun ya. Jadi di sini ada berapa orang kalian penyembah Yudas? Tolong buktikan Kristen itu dari mana asal usulnya? Apakah berasal dari Yesus? Ataukah berasal dari Paulus, atau berasal dari Dewa Molok, atau jangan-jangan Pak Bom yang dirikan? Oke, silakan. Saya imbang waktu saya. Gantian ya, gantian. Saya bosan dengan congor video tadi. Yang lain lagi, yang agak berisi sedikit, silakan. Yang agak berisi sedikit, silakan. Siapa mau duluan? Babe duluan kah? Ya, gantian kalian atur. Yang berisi sedikit jangan yang mau duluan kah? Gak ada ilmu. Ini harus dijawab Alkitab ini. Ya, silakan. Si mulut congor ini. Silakan. Oke. Kau tahan napas ya? Yes. 5 menit. Paulus kau bangunkan hadapi saya. Sabar. Tadi kau mengatakan baru kali ini bomong ketemu semua lagi. Allah sudah berapa kali komen sudah bawa? Enggak usah mulut. Enggak, saya dulu. Oke. Saya akan menjawab dari Alkitab ya. Kejadian 16 mengatakan ya, wasarai eset Abram lo yelada lo welah sipah angkat sipih usama Hagar. Abram nehine asrani yihawika miledet bo na elna sipati ulai ibaena minina wa isma Abram lekul sarai watika sarai eset Abram et Hagar kas misrit sipatah mikes bla bla bla. Pasti otaknya si moncong Zuma nggak akan ngerti. Jadi saya akan mau menjelaskan di dalam tanah Torah Nevi'im Ketuvim ya, kitab orang-orang Yahudi yang juga kitab perjanjian lama orang Kristen menceritakan ketika Abram meniduri Sarah, meniduri Hagar sang babu budak, maka lahirlah anak haram jadah bernama Yismael. Kau mau mengatakan bukan anak haram jadah? Karena di dalam tradisi Yisrael, di dalam tradisi Yehuda, anak yang lahir bukan dari istri sah itu anak haram jadah. Ya, Ismail adalah anak haram jadah. Kenapa? Karena pada waktu itu Abram belum nama Abraham. Abram masih belum Abraham, masih Afram. Setelah disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia belum bersunat, dia masih menyembah Dewa Molok. Avram masih terikat dengan hukum Hammurabi, 28 hukum Hammurabi yang jika meniduri budak yang difantap. Di Israel itu ada padang gurun, padang paran, bukan di Jazirah Arab sana. Ada padang gurun, namanya padang paran. Di situ ada padang gurun, bukan Jazirah Arab. Jadi kau jangan bangga dengan otak keledaimu. Makanya si Ismail diusir bersama Hagar ke padang paran, ke padang gurun dengan sekirbat air dan sekerat roti yang dia hanya mampu berjalan hanya sampai 100 meter. Jadi anak haram jadah ini Ismail memang didengar oleh Elohim, maka dia akan melahirkan 12 raja. 12 raja itu yang ada Kedar ya, ada segala macam. Itu musnah sebelum Allahmu terbit jadi Allah SWT.
sebelum si Muhammad jadi nabi. Ya, bangsa Kedar itu sudah musnah di abad-abad sebelum Masehi. Nah, dari keturunan-keturunannya ini yang kawin mawin, termasuk lari ke Arab, turunan yang ke 100 ke 200. Jadi kau jangan bangga. Ya, semua belajar kau, otak kau. Ismail itu tetap anak haram jadah, nggak akan bisa jadi anak Yitzhak. Makanya tadi di dalam Christian Prince mengatakan hanya disebutkan di dalam Al-Qur'anmu sendiri, yaitu Ibrahim, Yitzhak dan Yakub. Ismail nggak masuk karena Allah SWT-mu tahu dia anak haram. Dia anak haram. Suara saya ada, ya silakan. Jadi makanya si anak Ismail ini diusir ke padang paran. Belum selesai saya belum selesai. Itu sudah habis. Silakan lanjut. Oke, baik. Nah, ini kamu belajar ya petua. Dengarkan baik-baik gurumu nih. Ketika saudara membawa data di dalam kitabnya orang Yahudi, watikara sem yothe pabe hadober aleha atta elroy ki amarah. Carikan saya data ini di mana? Elroy ini di mana sekarang? Itu satu PR kamu ya. Elroy ini tunjukkan ke saya. Kemudian di dalam kitabmu Anda mengatakan bahwa Faran atau Sinai atau kemudian apa yang ditempuh oleh Hagar ini bukan di Arab. Nih, saya minta samamu mulai hari ini kau tipex Galatia 4 nomor 24 nomor 25. Kamu salah orang. Ini Bang Suma, coy. Bang Suma yang kamu hadapi. Paham? Bukan pendeta ini. Ini gurunya pendeta. Ini adalah suatu hiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Dengarkan. Kamu menghujat Hagar, tapi di dalam kitabmu sendiri, pendiri agamamu Paulus mengatakan, sebab kedua perempuan itu, yaitu Hagar dan juga Sarai, adalah dua ketetapan Allah. Baca kitabmu Galatia 4 nomor 24. Belajar. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, dan yang melahirkan anak-anak penghambaan itulah Hagar. Hagar adalah Gunung Sinai. Lalu kemudian Anda menghujat Nabi Abraham alaihissalam. Kitab saudara mengatakan dua perempuan itu adalah ketentuan dari Allah. Hagar, Anda mengatakan Abraham berzina. Anda mengatakan Abraham kemudian bergundi. Anda mengatakan Abraham memiliki anak haram. Dengan kata lain, Anda telah menghina Abraham. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan wa abaraka ma barakika umakalika aor wanibraku baka kul misbahot ha adama. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapakah yang membenci ajaran Abraham? Ente sudah membuktikan. Siapakah yang mengutuk Abraham? Ente sudah membuktikan. Sedangkan kitabnya orang Yahudi. Peringatan, mohon maaf semuanya, Pak B kena peringatan Pak Bom. Maaf ya. Diturunkan aja dulu, dia punya banyak akun itu, jangan sampai dia kabur. Dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi. Dengarkan, ya, dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi. Wa abaraka me barakeka umal kaleka au orwani breku. Di situ jelas siapa yang mengutukmu, aku akan mengutuknya. Pantasan aja kalian 2000 tahun dikutuk terus. Tidak bisa kalian sambungkan ajaran kalian itu kepada Yesus. Kepada Yesus ada kalau bisa, apalagi ke Abraham, apalagi ke pencipta langit dan bumi. Kagak bisa. Kenapa? Agama kalian itu adalah agama buatan manusia. Penyembah Yudas itu adalah ajaran yang mengajarkan menyembah kepada manusia, dan tak ada nabi yang mengajarkan itu. Nah, lalu kemudian Anda menghujat kemudian Nabi Abraham dengan menuduh anaknya adalah anak haram. Kalau anaknya anak haram, paman, berarti Abraham melakukan perbuatan haram, yaitu berzina. Kalau Abraham Anda tuduh berzina, berarti Anda menghina. Kalau Anda menghina, berarti Anda mengutuk. Kalau Anda mengutuk, kata Elohim, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah, makanya kalian tidak pernah bisa menjadi manusia beriman, hanya manusia percaya. Karena agama kalian hanya sampai kepada Roma Yunani. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Ismail itu tidak sampai di Arab, sekali lagi saya katakan Galatia 4, silakan Anda robek itu. Lalu kemudian, mana nyanyian baru yang dinyanyikan oleh keturunan Kedar? Mana? Di mana Kedar sekarang bermukim? Kalau Anda mengatakan di Bukit Batu, kemudian di puncak gunung, di desa-desa gunung, itu di mana? Di mana keturunan Ismail hari ini beribadah? Di mana keturunan Hagar sekarang hari ini beribadah? Di Yerusalem? Nehi. Keturunan Ismail Arab, Islam Arab, Anda tidak bisa membantai itu. Derita Anda berapa orang sini? 1, 2, 3, 4, 5 orang, 7 orang lah. Tolong tunjukkan Kristen ini asalnya dari mana.
Saya sudah menunggu, sudah sesi keempat, sesi kelima. Tak ada satupun di antara kalian yang berbicara tentang Kristen. Hanya membahas tentang Ismail, membahas tentang Abraham, membahas tentang Yahudi. Apa hubungannya semua itu dengan Kristen? Saatnya lah kalian membahas Kristen. Kristen asalnya dari sini, guruku Suma. Gurunda Suma, Kristen itu dari sini. Awalnya mengajarkan ini. Ini nggak ada di antara kalian yang mengajarkan Kristen. Selesai. Saya dulu. Satu lagi. Alhamdulillah. Baik, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan debat tersebut? Luar biasa kan? Sampai apologetik Kristen merasakan bahwa debat tersebut akan menuju kepada debat kusir. Memang sih di awal-awal lembut, bahkan dikatakan jangan menghujat. Tetapi terakhir di tengah, Ustadz Zuma berulang-ulang kali dengan kuat suaranya, lantangnya, menunjukkan bobot dari mulutnya yang tidak benar. Bahkan mengeluarkan kata-kata kebun binatang kepada lawan debatnya. Hal ini tidak patut untuk ditiru. Dan sampai kapanpun dia tidak akan memiliki nilai etika yang benar walaupun dia disebut gurunda. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Orang ini tidak mau bertobat. Dia harus membahas kekristenan supaya dia bisa makan mungkin. Dan dia berputar-putar untuk menutupi kebodohannya. Sudah dibuka fakta dengan baik, tetapi masih dia bergasing ria dengan suara yang besar untuk menutupi bahwa dia sedang buta dan bodoh, teman-teman. Itu harus kita akui. Karena dia memang tidak kredibilitas dalam membahas Alkitab. Dia hanya comot satu di sana, lalu menafsirkan dengan seenaknya. Satu saja yang bisa kita buka di permukaan ini atau di depannya, dia selalu berkata dalam kitab Yahudi, aduh ini argumentasi sangat begitu lemah sekali. Kalau kita jawab pun dia pasti akan berkata itu punya Kristen. Dia lupa bahwa Yahudi Israel, Yahudi Kristen itu kitabnya sama. Sama. Biar kamu tahu itu. Sama sekali lagi. Jadi kalau kamu bilang, loh, Taurat, ya kan? Taurat, Sabur, ya. Itu semua sama. Yahudi punya, Kristen juga punya. Jadi itu sama. Jadi kalau kamu bilang mana kitab Yahudi, ya itu Taurat, Perjanjian Lama. Jadi kalau kamu mau cari di mana, ya nggak ada, ya itu. Bagaimana? Makanya saya bilang dia hanya menutupi kebodohannya. Dia sebenarnya nggak ngerti. Dia hanya besar suara begitu. Jadi kalau dibilang mana tunjukkan begini, jadi semua tuntas sudah dijawab dah. Jadi dari sinilah sebenarnya kita malas berdebat atau berdiskusi dengan manusia ini. Entah dari mana dia tidak pernah dia tidak pernah jujur dengan kredibilitasnya seorang ustadz. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dia seorang ustadz dan memiliki pendidikan yang bagus, dia akan menyadari apa? Bahwa argumentasi yang ditunjukkan kepadanya dan data-data yang ditunjukkan kepadanya itu sudah membuat dia terbungkam. Maka kalau orang itu yang terpelajar atau secara akademik dia menempuh dengan baik, dia akan sadar, oke, saya akan menerima jawaban itu, lalu saya akan mencari dan membandingkan. Gitu, bukan malah bergasing ria, apalagi bukan kitabmu. Loh, kamu berkata, di mana Alkitab Yahudi? Perjanjian Lama itu kitab Yahudi. Kitab Yahudi dengan Kristen itu sama. Yang membedakan itu di beberapa pemahaman itu adalah soal Yesus, bro. Kenapa soal Yesus? Karena mereka menantikan Yesus yang berbeda. Yang lahir itu, yang di dalam perspektif mereka itu, Yesus akan lahir dari keturunan Daud seperti ini. Tapi akhirnya datang Yesus firman menjadi manusia dari keturunan dari seorang perempuan yang bernama Maria, keluarganya ya dibilanglah kurang mampu dan lain sebagainya, tukang kayu. Mereka tidak menerima itu. Tetapi sejak Yesus hidup di dunia, banyak kok orang Yahudi yang hidup, yang percaya sama Yesus bahwa dia Tuhan. Lalu siapa hari Jumat ini yang sangat dangkal? Maka saya dengar ini tadi, waduh sebenarnya sudah kalah manusia ini, tapi kok masih ngerotos gitu ya. Nah teman-teman, sangat disayangkan sekali. Tapi itulah, kalau nggak begitu kan dia akan jatuh tidak makan mungkin gitu ya. Itu hanya sebuah praduga, belum tentu ya. Tapi maksud saya adalah gini, dia tidak mengerti tentang Alkitab, tapi kok dia sok-sok tahu begitu. Itu gitu gimana gitu ya kan. Jadi coba teman-teman pikirkanlah itu ya. Soal tentang Allah, tentang ini, semua kita udah berbeda begitu, berbeda sekali. Jadi kalau dibahas ABCD dan Muslim banyak percaya kepada Ustadz Juma, rasanya itu kok percuma gitu ya, percuma ya.
Jadi harus mereka itu percaya kepada politik Kristen, bukan kepada Zuma yang tidak mengerti apa-apa, hanya berkoar-koar, teman-teman. Oke? Memang harus ada seperti Ustaz Zuma ini, supaya apa? Supaya kebenaran itu semakin diberitakan lah, ya gitu ya. Jadi yang dicerdaskan itu bukan hanya Zuma sih, tapi semua orang yang mendengarkan dia betapa butanya dia dan tidak mengerti apa-apa. Dan kali ini dia tidak bisa berkutik, teman-teman. Dia hanya berputar-putar untuk menutupi semua kebodohannya yang dipertontonkan. Oke, teman-teman? Dan teman-temannya yang menyaksikan di situ terbungkam semua. Hanya bisa melongok mereka itu ya. Karena apa? Dijawab dengan baik, dilihat dengan baik, dipertunjukkan dengan baik dengan data-datanya. Jadi tidak bisa dibantah sebenarnya, hanya bisa memberikan argumentasi opini untuk menutupi kebotolan yang hakiki itu. Teman-teman tidak perlu kepanasan ya. Kita hanya menunjukkan kepada teman-teman bahwa debat ini baik adanya, tapi tidak diterima jawabannya dengan baik oleh polemikus tersebut. Ya, begitulah keadaannya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kiranya kasih Kristus yang menyelamatkan seluruh umat manusia seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, termasuklah Ustaz Zuma. Oke, sampai di sini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.